Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video cara mengatur uang secara ilmu kebatinan supaya Anda selamat dunia dan akhirat. Nah, tentunya mungkin Anda bertanya ya, apakah saya layak untuk memberikan Anda informasi supaya tidak dibilang hanya berbicara saja. Saya pribadi dengan melakukan hal ini ya, baik saya mendapatkan ilmu pengaturan diri, pengaturan ekonomi secara spiritual, itu sudah lumayan hasil yang saya rasakan dari apa yang saya praktekkan. Sehingga apa yang saya sudah rasakan ini yang akan saya informasikan kepada teman-teman. Baik itu di antara rumah ya, saya sudah memiliki lebih dari 3 rumah. Saya memiliki banyak lahan ya, dan saya punya usaha-usaha, punya kendaraan-kendaraan. Itu meskipun tidak sekaya orang-orang di luar sana, tapi lebih dari cukup. Nah, bagaimana cara mengatur ekonomi secara spiritual ataukah secara ilmu kebatinan? Tetap kembali kepada dalil-dalil dalam Al-Quran, dan secara ilmiahnya itu seperti cara-cara orang sukses di daftar orang terkaya di dunia ya. Mereka rumus kekayaannya itu hampir sama, meskipun bisnis yang mereka kerjakan berbeda-beda. Tentunya yang pertama itu adalah bersyukur ya. Bersyukur itu tidak cuma teori. Bersyukur yang sesungguhnya itu adalah Anda praktekkan ya, sama dengan ilmu kebatinan. Kalau Anda ngaji terus tapi tidak pernah Anda praktekkan, itu hanyalah teori semata. Mana itu syukur? Ya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki hari ini, mau sedikit, mau besar, mau tidak ada, tetap kita sabar, ikhlas, syukur ya. Syukur itu artinya kita menyayangi ataukah kita mencintai apa yang kita punya saat ini ya. Misalnya Anda punya yang saya bilang ya, Supra X tahun 2001. Nah, itulah yang Anda rawat ya. Karena kondisi Anda belum memungkinkan untuk membeli yang lebih bagus. Itu rawat, Anda servis mesinnya, Anda tetap mandikan ya, supaya tetap sehat kendaraan Anda meskipun Supra X. Nah, itulah bersyukur. Misalnya Anda punya TV tabung ya, yang orang sudah pakai TV flat, syukuri apa yang Anda miliki. Masih banyak orang yang tidak mempunyai TV. Ataukah untung Anda 50.000, syukuri, itulah rezeki hari itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda tidak iri ataukah tidak negatif thinking akan kehendak Allah ataukah akan pergerakan alam yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu besok rezeki Anda jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, tentunya Anda harus mulai menghargai uang tersebut yang namanya syukur. 100 rupiah, meskipun saya ada rezeki ya, saya tidak pernah meremehkan hal itu. Bahkan ketika saya nemu jalan, 100 rupiah itu pun saya pungut ya. Saya menaruh tempat
nabung logam-logam ya. Ada yang 500-an, ada yang 1000-an, ada yang 100 dan 200. Nah kadang yang pernah saya bilang kepada teman-teman, sudah 2 tahun 3 tahun nggak terasa sudah penuh tempat nabung logam itu ya, yang saya bentuk dari galon, saya cat dan saya kasih penutup supaya hanya bisa masuk logam. Itu kadang sudah nyampe 8 juta ya. Itu kita tidak sadar ya, 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, jangan asal sembarangan naruh. Kalau saya di tas kecil saya, kalau kemana-mana selalu menyediakan kantong kecil khusus untuk logam-logam ya, yang pada waktu tertentu Anda nggak sadar itu bisa menjadi 8 sampai 10 juta. Kadang banyak orang ya, masih ekonomi masih berat, kadang-kadang uang 500, 1000 diampar-amparin. Nah itu sebenarnya tanda syukur yang kurang ya. Sehingga kalau Anda mau tukar, suatu saat Anda punya logam sudah banyak terkumpul, ke minimarket itu sangat senang mereka ya untuk ditukar dengan uang kertas ya. Dan Anda bisa juga tukar ke bank. Nah pesan dari almarhum ayah saya kepada saya ya, untuk bagaimana menjaga keuangan ketika dapat rezeki ya, itu yang selalu saya ingat, ciumlah uang itu ya. Anda rasakan lelah Anda bekerja, Anda syukuri rezeki hari itu, Anda taruh di dompet dengan nilai mulai nominal terkecil sampai yang terbesar, atur dengan rapi. Kalau yang bengkok-bengkok itu diluruskan. Itu tanda kita sangat menghargai rezeki yang kita dapatkan. Itu melatih psikologi kita untuk bagaimana mengatur keuangan menjadi lebih hati-hati dan sesuai kebutuhan. Yang kedua tentunya jangan hidup atas anggapan orang lain. Itu yang menghancurkan Anda ya. Misalnya Anda punya tetangga beli TV flat ya, istri Anda malah mengompor-ngompori padahal gaji masih belum terlalu besar. Anda paksa membeli TV flat karena tidak mau kalah dengan tetangga. Tetangga beli motor baru ya, model baru. Karena rezeki Anda belum terlalu banyak, Anda memaksakan sehingga Anda menumpuk hutang-hutang ya, dan seterusnya. Jangan hidup atas anggapan orang lain karena itu akan merusak Anda. Jadilah diri sendiri ya. Dan itu akan menyangkut tentang kegengsian daripada kebutuhan yang Anda butuhkan. Akan menghasilkan besar pasak daripada tiang ya. Demi Anda ingin bergaya ya, anak Anda belikan iPhone harga 20 juta, sedangkan kadang-kadang beras kurang ya, iPhone tersebut Anda cicil demi untuk kegengsian anak Anda dianggap oleh teman-temannya. Itu sama saja hidup atas anggapan orang lain ataukah menghancurkan ekonomi sendiri. Banyak yang terjadi ya, hal-hal seperti itu. Bahkan ada yang saya lihat rumahnya masih pagar tapi menggunakan iPhone terbaru seharga 20 juta ya. Itu sangat tidak masuk akal. Dan yang ketiga, beli yang Anda butuhkan, jangan yang Anda inginkan ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa semua makhluknya yang mereka inginkan, maka hancurlah alam semesta ini ya. Karena keinginan itu kadang-kadang melampaui dari kebatasan ataukah kesiapan dari diri orang tersebut. Jadi misalnya rezeki Anda, gaji Anda 3 juta sebulan. Kalau Anda beli yang Anda butuhkan sesuai kebutuhan hidup Anda, tidak memainkan gengsi Anda, maka itu pasti menyelamatkan Anda, bahkan dapat menabung untuk keselamatan diri, anak, istri, dan untuk kedepannya. Kecuali usaha Anda sudah sangat lancar, mendapatkan untung yang besar, ya boleh suatu saat kita membeli apa yang kita inginkan. Ya, kalau masih pas-pasan, ya secukupnya. Misalnya Anda ngerokok ya sehari ya 2 batang, jangan memaksakan 2 bungkus, ya akan bangkrut ya. Kalau kira-kira gaji kecil, belum Anda bayar kontrakan, belum bayar listrik, pampers anak dan sebagainya, biasakan masak ya, yang seperti saya bilang. Misalnya beli kangkung yang 1 ikat 4.000 ya, Anda beli 2 ikat, Anda beli cabai-cabai, bawang dan sebagainya, itu saja sudah sangat kenyang ya. Daripada Anda beli online, misal gaji Anda 3 juta, belum kontrakan, belum pampers dan sebagainya, Anda beli online sekali makan 150.000, ya setiap bulan akan mencari utang-utangan terus ya. Jadi
beli apa yang Anda butuhkan, jangan mendominasikan gengsi Anda. Yang selanjutnya tentunya Anda perlu untuk terus belajar ya, untuk mengembangkan bisnis Anda. Tetap kita bersyukur dan kita harus maksimal fokus dan belajar terus untuk mengembangkan usaha kita. Misalnya Anda usaha baju misalnya ya, yang Anda mendapatkan untung misalnya 1 bulan ini 10 juta. Ya jangan untuk berhura-hura, untuk nge-mall terus, untuk membahagiakan diri, tapi Anda punya modal tidak Anda putar untuk barang terupdate. Jadi kembangkan, lihat market-market yang terbaru, apakah baju mana yang lagi naik daun ya, baju mana yang lagi disukai, ataukah model celana apa, ataukah model jilbab apa. Nah di situ Anda puter, Anda punya modal yang 10 juta, bagaimana untuk mencicil stok-stok terbaru supaya perputaran ataukah pilihan dari barang yang orang mau beli itu banyak ya. Jadi misalnya saya pribadi, saya dalam berjualan batu bacan misalnya ya, misalnya saya punya bulan ini untung misalnya 8 juta ya, 8 juta itu saya putar untuk beli perak ya, untuk beli bongkah, untuk stok selanjutnya, dan untuk tabungan tentunya. Kita pecah rezeki itu untuk keamanan bisnis kita ke depan. Yang selanjutnya tentunya ketika Anda punya rezeki ya, Anda punya rezeki lebih, maka buatlah karakter diri Anda untuk selalu berbagi hak dari rezeki Anda ke yatim piatu ya, ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi Anda harus pintar-pintar dalam bersedekah, cari orang-orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, dan Anda bagi langsung rezeki itu sebagai pencuci kekotoran-kekotoran di harta benda kita, ataukah sifat-sifat atau apa yang sudah kita lakukan, supaya berkah dan Allah terus menggerakkan kita punya roda bisnis semakin maju dan semakin maju. Itu yang kalau bisa Anda wajib latih untuk bagaimana mencuci kekotoran-kekotoran dalam harta, ataukah mungkin kadang omongan Anda ketika berjualan ada yang Anda lebih-lebihkan, ataukah musibah yang akan menimpa bisnis kita itu terhindarkan oleh sedekah tersebut. Yang selanjutnya tentunya Anda belajar untuk melakukan prinsip yang rata-rata orang-orang sukses di dunia lakukan. Misalnya contoh dengan konsep DCC ya, ataukah Dream Commitment Konsisten. Anda punya impian yang kuat ya, ada sebuah pemicu yang untuk Anda ingin impian tersebut harus Anda raih dengan cara yang halal tentunya. Terus komitmen kepada bisnis Anda ataukah keinginan dan impian Anda, di situ Anda komitmen untuk berjuang dan fokus kepada apa yang Anda bisniskan dan konsisten. Tentunya misalnya ya, apapun bisnis yang Anda kerjakan, kalau Anda fokus, konsisten, komitmen ya, tidak cukup setahun 2 tahun ya. Saya pribadi pun ada kemajuan tuh di atas 5 tahun. Nah ketika fokus, maka Anda akan menjadi spesialis yang Anda kuasai ilmu tersebut. Misalnya Anda seorang mekanik motor ya, kalau sudah Anda fokus dan konsisten sampai bertahun-tahun Anda kuasai, sekali dengar aja masalah motor Anda sudah tahu, maka orang-orang akan sangat puas menyervis motornya kepada Anda ketika Anda menjadi spesialis. Semua keluh kesah dari penyakit motor mereka itu sembuh, dan otomatis pelanggan Anda akan banyak dan rezeki-rezeki pun akan datang. Kalau Anda sudah orderan banyak, otomatis Anda akan mencari anak buah, itu akan mengalir sendiri. Semakin besar omset Anda, otomatis Anda akan menjadikan itu PT dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan ya. Hati-hati yang menjanjikan instan. Semua itu berawal dari titik nol terus sampai titik tertinggi. Dan yang terakhir yang Anda lakukan adalah kalau Anda punya rezeki lebih, Anda beli hal-hal investasi. Misalnya seperti tanah ya, itu yang tidak akan pernah Anda rugi sampai kapanpun ya. Jangan membeli sesuatu yang malah semakin turun harganya. Maksudnya bukan barang investasi. Misalnya seperti dulu saya membeli tanah ya di areal tempat saya tinggal itu per meter dengan harga 1.300.000. Itu sekitar setahun yang lalu. Nah sekarang sudah 2 juta sampai 2,5 juta untuk 1 meternya. Misalnya kalau itu 400 meter,
tinggal kali 1.200.000 keuntungan dalam waktu 1 tahun ya. Nah, ketika saya punya rezeki ya, saya misalnya mampu untuk membeli Pajero Sport misalnya, ataukah mobil yang mahal. Nah, saya lebih membeli mobil-mobil biasa ya, yang layak, dan sisa uang tersebut misalnya lebihnya 400 juta itu saya jadikan lahan, dan itu membuat semakin harganya meterannya, NJOP-nya naik waktu demi waktu, dan membuat tentunya rezeki kita bertambah. Dan misalnya Anda punya rezeki lebih, Anda bikin usaha kontrakan ya, yang itu menghasilkan, tentunya itu nilai investasi naik. Tiap tahunnya pun untuk pembayaran harga kontrakan selalu naik, dan semakin mahal juga asetnya ya. Nah, jadi banyak orang juga menjual sawahnya hanya untuk gaya-gayaan membelikan anaknya motor sport ya, sehingga suatu saat tanah itu naik, malah dia menyesal dan motor itu harganya jauh turun, bahkan susah laku. Nah, seperti itu teknik secara spiritual ya, yang saya gabungkan juga dengan secara keduniawian, bagaimana untuk memajukan diri, ekonomi, bagaimana memajukan bisnis, yang terus kita harus belajar, tidak ada batasnya untuk belajar. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita atas rezeki-rezeki dan kesehatan yang diberikan, tentunya untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.